Oke, guys, kembali lagi dengan gue, Mr. RDJ. Ya, dalam beberapa episode kita bahas tentang finance maupun tips-tipsnya ya. Mungkin kali ini kita bahas yang agak sedikit berbeda. Kita bahas tentang olahraga, tentang sport ya. Belakangan ini yang menarik adalah fenomena ramainya baik orang biasa maupun selebriti itu melakukan olahraga lari atau maraton. Olahraga lari ini ternyata merupakan olahraga yang sebenarnya simpel ya. Kita tidak perlu alat apa-apa. Kita cukup punya mungkin ya satu alat yang paling penting adalah running shoes supaya lari kita jadi lebih enak, lebih ringan. Tapi ternyata penggemarnya makin hari makin kesini makin banyak. Kemudian event-event lari juga itu ternyata makin banyak dan setiap ada event itu ternyata pesertanya tidak sedikit. Beberapa orang yang edik untuk lari ini ternyata bukan hanya lari di Jakarta aja, bahkan mereka mengejar event sampai dengan ke luar negeri. Contoh beberapa artis atau selebriti terkenal seperti Ibnu Jamil itu lari sampai ke New York. Kemudian ada juga Daniel Mananta, Alia Rohali, dan beberapa selebriti lainnya itu lari sampai ke luar negeri. Dan bulan lalu itu ada sebuah event di Bali yang yang disponsori oleh sebuah bank terkenal, Maybank. Itu juga memiliki jumlah peserta yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat mungkin di beberapa timeline sosial media itu berseliweran ya postingan-postingan tentang peserta itu. Nah, dalam event-event lari biasanya apa aja sih yang dilombakan? Itu ada 10 kilo atau 10K, kemudian ada half marathon sekitar 21 kilo, dan maraton itu sendiri ya seperti kita ketahui ya, maraton itu 42,3 ya kilometer untuk jarak yang ditempuh gitu kan. Nah, beberapa artis yang sudah berhasil menaklukkan lari maraton adalah Daniel Mananta contohnya. Di tahun 2019 dia memiliki rekor sekitar 4 jam 48 menit, dan itu dia lakukan di event yang juga bukan di negeri sendiri, tapi event yang diadakan di Munich, Jerman gitu kan. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa orang-orang yang sudah hobi lari itu benar-benar mengikutinya secara serius. Ya memang nggak mungkin bisa lari maraton kalau latihannya tuh tarsok-tarsok atau latihannya tuh tidak rutin. Mereka pasti latihan rutin minimal dalam seminggu itu 2-3 kali mereka latihan gitu ya. Kenapa mereka memilih olahraga lari? Ternyata dari perhitungan bahwa ternyata lari ini adalah olahraga yang mengurangi kalori atau membakar kalori itu dalam jumlah yang signifikan, sehingga bagi orang-orang yang mengejar defisit kalori dengan melakukan olahraga lari jarak jauh lebih dari 10 km ini, itu membantu mereka untuk membakar kalori lebih banyak daripada yang mereka konsumsi, sehingga tujuan mereka untuk menjaga berat badan agar lebih ideal itu lebih mudah tercapai kalau mereka melakukan olahraga lari secara rutin, dimana beberapa orang sudah membuktikan mungkin tadinya kelebihan berat badan dari laki-laki yang di atas 80 kilo, mereka mengejar berat di 60-70 kilo itu bisa mereka capai dengan latihan lari yang rutin 3-6 bulan. Jadi tanpa diet yang berlebihan, mereka merasa lebih sehat, badan berasa lebih enteng, itu didapat dari latihan lari yang secara rutin. Tapi dulu sebelum pandemi ada event lari yang lebih ke fun ya. Beberapa ya mereka menyebutnya fun run, atau juga ada juga yang benar-benar seru-seruan adalah color run. Color run ini adalah lari di mana orang-orang yang lari itu akan disiram oleh zat-zat pewarna supaya seru-seruan. Jadi pada saat finish itu mereka berfoto dengan muka dan baju yang penuh dengan warna-warni gitu. Tapi kalau sekarang event-eventnya walaupun tidak melulu event yang serius, tapi lebih mengarah pada event-event yang
memacu orang untuk latihan larinya secara rutin, karena ya baik, walaupun ada juga yang hanya mengejar medali sebagai finisher, tapi beberapa juga mengejar catatan waktu yang mungkin buat mereka menjadi sebuah achievement atau kayak proud-nya mereka ya, bisa mencapai catatan waktu tertentu gitu untuk lari. Jadi teman-teman, ternyata lari itu walaupun hanya sebuah olahraga yang simpel dan sederhana, tapi ternyata menjadi pilihan dari banyak orang untuk menciptakan tubuh yang lebih sehat. Oke, bicara tentang lari, tentu kita juga perlu sedikit membahas tentang aksesoris apa aja yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang hobi di olahraga lari ini ya, atau kita sebut runner ya. Guys, ambil celana pendek kalian, kaos t-shirt, dan jangan lupa sepatu jogging. Jadi deh looknya. Oh iya, jangan lupa headset kalian. Ya sambil jogging bisa dengerin lagu. Biasanya teman-teman runner ini kita mulai mau dari atas atau dari bawah, itu outfit yang dari awalnya mungkin outfit yang biasa tidak diperhatikan, tapi lama-lama semakin mereka menekuni olahraga ini, semakin mereka kepingin menggunakan aksesoris ataupun perlengkapan yang proper sesuai dengan standar komunitas lari ya. Dimulai dari yang paling utama adalah sepatu ya. Sepatu itu konsepnya makin ringan dan kuat itu makin baik gitu kan. Beberapa merek terkenal seperti Nike, Adidas itu punya sepatu khusus lari yang makin bagus, harganya makin mahal. Ya mungkin dimulai dari harga yang paling standar adalah mungkin 700-800 ribu, sampai begitu yang sudah profesional itu di atas 4 juta rupiah gitu kan. Ada juga merek seperti Asics yang punya tipe sepatu yang khusus untuk runner gitu kan. Kemudian naik ke atas, celana itu juga beberapa brand seperti Nike, Adidas, Under Armour itu punya celana yang dikhususkan juga untuk runner. Makin kesini juga makin makin ringan dan makin menyerap keringat, itu lebih baik buat celana lari. Lanjut ke baju atau kaos gitu ya. Ya, sekarang juga brand-brand tadi menyiapkan kaos khusus untuk lari. Nah, ada satu yang menarik adalah kalau mereka mengikuti event lari, yang mereka kejar adalah kaos finisher. Karena kaos finisher itu biasanya bukan untuk dipakai, tapi untuk mereka koleksi. Makin banyak koleksi finisher, berarti makin banyak event yang dia ikuti. Dan itu adalah sebuah kebanggaan buat orang yang lari gitu kan. Nah, setelah outfit seperti tadi, ada lagi perlengkapan lain. Jam contohnya. Beberapa merek jam itu sudah mengeluarkan jam khusus untuk lari. Yang paling terkenal ya tentunya Garmin ya. Garmin punya jam khusus yang memang menyediakan beberapa tools atau catatan-catatan untuk runners, baik dari heartbeat, kemudian speed mereka, dan lain-lain. Karena mostly jam ini dilengkapi juga dengan perangkat GPS, sehingga bisa mengukur kecepatan lari daripada para runners ini. Kemudian biasanya itu terhubung dengan beberapa aplikasi seperti Strava. Strava ini akan merekord dia lari kemana aja, jaraknya gimana, speednya gimana, bahkan ketinggian atau naik turunnya waktu dia lari juga tercatat dalam aplikasi ini. Dan itu tentu menjadi catatan bagus buat mereka pada saat mereka mau mereview bagaimana performance lari mereka. Kemudian mereka juga biasanya dilengkapi dengan kacamata hitam atau sunglass yang juga mungkin mulai dari yang murah sampai yang harganya hampir 10 juta rupiah atau lebih gitu kan. Ya, beberapa aksesoris tambahan lainnya seperti ada yang pakai bandana, ada juga yang pakai ikat kepala gitu kan. Nah, di luar itu mereka juga punya kayak semacam tempat minum atau tumbler yang enak untuk dipakai. Kurang lebih begitu, itu alat-alat yang biasanya dipakai oleh para runners untuk melengkapi kegiatan mereka. Jadi ya dengan kondisi sekarang, makin keren mereka punya outfit, makin keren mereka punya aksesoris,
makin bangga mereka dengan kegiatan mereka. Oke, kalau kalian punya komentar, komen, atau mungkin mau berbagi pengalaman lari di mana, lari dengan siapa, atau jangan lari dari kenyataan, ya silakan penuhi komen-komen di kolom komentar saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng kalian. Salam sehat.